sebagai ayah, rajin, pintar, dan pandai mengatur soal keuangan. Hai, gue Fahri. Di sini gue meranin sebagai Raffi, yaitu seorang pegawai bank yang ramah dan juga komunikatif. Hai, saya Mia berperan sebagai Dina. Hidup boros, ceroboh dalam keuangan. Hai, di sini saya Laila sebagai Sari ingin belajar masih bingung soal dunia perbankan. Dana dari masyarakat melalui produk seperti tabungan, deposito, dan giro. Hah, akhirnya selesai juga belanja hari ini. Diskonnya gila-gilaan. Nah, Rani, bukannya minggu lalu kamu baru beli tas ya? Kamu udah beli tas baru lagi sih? Iya sih, tapi kan mumpung diskon. Terus uang juga masih bisa dicari. Kak Rani, aku jadi bingung deh. Sebaiknya uang itu disimpan dulu atau dipakai dulu ya? Nah, ini penting banget. Uang itu bukan cuma untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Makanya kita perlu nyimpan di tempat yang aman, kayak di bank umum misalnya. Bank umum sama koperasi atau celengan bedanya apa sih? Nanti kita bahas lebih lanjut. Gimana kalau kita main ke bank besok? Kita ketemu sama pegawainya biar lebih jelas. Boleh deh, mungkin aku juga udah waktunya tobat. Maksudnya hemat. Pagi Kak, apa ada yang bisa saya bantu? Pagi Mas, saya ingin bertanya soal menabung dan layanan bank umum. Teman saya ingin tahu lebih jelas. Pas banget. Jadi, bank umum adalah lembaga yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bank umum juga menyediakan berbagai layanan seperti transfer, deposito, tabungan, giro, dan juga mobile banking. Kalau misalkan kita simpan uang di sini, aman ya Mas? Sangat aman karena bank umum telah diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan juga lembaga penjamin simpanan. Jadi uang kalian akan aman. Kita juga membantu kalian mengelola keuangan melalui fitur-fitur digital yang telah kami sediakan. Terus apa bedanya BPR atau koperasi? Kalau bank umum melayani masyarakat secara luas dan juga produknya lengkap. BPR hanya melayani kredit dan simpanan tertentu. Dan kalau koperasi biasanya terbatas, hanya untuk anggotanya saja. Makanya aku selalu nabung di sini. Uangnya bisa disimpan, ditarik kapan aja, dan ada bunga tabungannya juga. Aku mau buka rekening deh sekalian belajar disiplin. Aku juga, tapi jangan suruh aku belanja dulu ya minggu ini, cukup. Langkah bagus, tabungan hari ini bisa menjadi masa depan yang cerah. Aku seneng banget. Ternyata nggak susah ya buka rekening. Iya, dan kamu juga tuh bisa atur target kamu menabung. Kayak misalnya sebulan sekian ratus ribu buat wujudin wishlist kamu. Aku mulai sadar, dulu aku mikir uang itu untuk dinikmati, tapi kalau nggak direncanakan cepet banget habisnya. Bener banget, nikmatin uang itu penting, tapi harus seimbang. Nabung juga bentuk cinta ke diri sendiri. Sekarang aku punya tujuan, mau nabung buat usaha kecil-kecilan nanti. Aku juga semoga bisa beli motor dari hasil nabung. Aku sih pelan-pelan aja. Kan bank bukan cuma tempat untuk simpan uang, tapi juga bisa jadi sahabat untuk wujudin mimpi kita. Nah, ini brosur produk kredit dan tabungan ringan kami. Kalau kalian mau tahu lebih banyak, kalian boleh menghubungi saya lagi atau datang ke bank umum. Makasih Mas Raffi. Sama-sama. Ingat, uang yang dikelola dengan baik akan membawa masa depan yang lebih baik. Oke, 1, 2, 3. Pengertian bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang memiliki izin untuk menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro,
tabungan, dan deposito, serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Bank umum disebut juga bank komersial karena beroperasi untuk mencari keuntungan dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Bank umum dapat memberikan jasa keuangan baik dalam rupiah maupun valuta asing, serta memiliki jaringan yang luas, baik secara nasional maupun internasional. Tujuan bank umum menghimpun dana dari masyarakat melalui produk seperti tabungan, deposito, dan giro, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjam atau kredit kepada individu, perusahaan, atau sektor lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Memberikan layanan jasa keuangan lainnya seperti transfer uang, inkaso, kartu kredit, safe deposit box, serta layanan valuta asing. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendukung kegiatan usaha dan investasi melalui penyediaan modal. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank umum yang sehat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. 3. Manfaat untuk lembaga dan masyarakat. Bagi lembaga atau perusahaan, bank umum sangat bermanfaat karena menyediakan fasilitas simpanan dan pembiayaan yang mendukung aktivitas bisnis. Perusahaan juga dapat melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah melalui layanan bank. Sementara bagi masyarakat, bank umum memberikan rasa aman untuk menyimpan uang. Penyediaan akses kredit untuk kebutuhan pribadi atau usaha, serta memberikan layanan keuangan seperti transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian produk digital. Jadi, bank umum memiliki 6 fungsi utama yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu 1. Penghimpunan dana dari masyarakat atau fungsi intermediasi. Bank umum menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti 1. Tabungan. Tabungan merupakan simpanan dari masyarakat yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja menggunakan buku tabungan atau kartu anjungan tunai mandiri atau ATM. Yang kedua, giro. Giro merupakan simpanan di bank yang bisa ditarik menggunakan cek atau bilet giro. Umumnya digunakan oleh perusahaan atau bisnis. Yang ketiga ada deposito. Deposito merupakan simpanan berjangka dengan waktu tertentu, misalnya 1, 3, atau 5 tahun. Tidak bisa ditarik sewaktu-waktu tanpa penalti, dan bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa. Dana yang dihimpun ini kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk peminjaman uang dari bank oleh nasabah yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga atau kredit. Yang kedua, penyalur dana ke masyarakat. Bank umum memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan modal seperti 1. Individu atau kredit konsumsi. Jenis kredit yang diberikan kepada individu untuk keperluan pribadi atau konsumtif seperti membeli kendaraan, rumah, atau barang elektronik. Yang kedua, perusahaan atau kredit usaha. Kredit yang diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM, atau perusahaan untuk kebutuhan bisnis seperti modal kerja atau investasi usaha. Yang ketiga, pemerintah atau kredit pemerintah. Pinjaman yang diberikan bank kepada lembaga atau instansi pemerintah untuk menandai proyek-proyek publik atau anggaran negara atau daerah. Dengan demikian, bank membantu menggerakkan real dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, penyedia jasa keuangan. Bank umum juga menyediakan berbagai layanan keuangan antara lain 1. Transfer uang. Proses memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain baik dalam bank yang sama maupun antar bank secara elektronik atau manual. Yang kedua, clearing dan inkaso. Clearing adalah proses penyelesaian transaksi
antar bank, terutama untuk cek atau biliet giro. Clearing memastikan dana masuk ke rekening tujuan dengan benar. Inkaso adalah jasa bank untuk menagih pembayaran atau mencairkan dokumen, misalnya wesel, cek dari luar negeri atau dari luar kota atas nama nasabah. Yang ketiga, penukaran valuta asing, layanan bank untuk menukar uang dalam mata uang asing seperti US dollar, euro, pound sterling ke rupiah ataupun sebaliknya. Yang keempat, safe deposit box, layanan penyimpanan barang berharga seperti emas, surat berharga, dokumen penting di dalam kotak aman yang disediakan oleh bank. Yang kelima, pembayaran tagihan otomatis atau auto debit, fitur otomatis yang memungkinkan bank memotong saldo nasabah secara berkala untuk pembayaran tagihan seperti listrik, air, ataupun cicilan. Yang keenam, kartu kredit dan debit. Kartu kredit adalah kartu yang memungkinkan nasabah berbelanja atau membayar lebih dulu dan membayar ke bank di kemudian hari atau berutang sementara. Kartu debit adalah kartu yang digunakan untuk pembayaran langsung dari saldo rekening tabungan nasabah. Uang langsung terpotong saat transaksi. 4. Menciptakan uang giral melalui proses pemberian kredit dan menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Bank Umum turut menciptakan uang giral, uang yang ada di rekening giro dan dapat digunakan melalui cek atau biliet giro, yang memperluas jumlah uang yang beredar di masyarakat. 5. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Umum yang dikelola secara baik ikut menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui 1. Manajemen risiko yang sehat. 2. Kepatuhan terhadap regulasi, misalnya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. 3. Penerapan prinsip kehati-hatian. Peran yang keenam yaitu mendorong investasi dan konsumsi. Dengan memberikan kredit dan menyediakan layanan keuangan yang efisien, Bank Umum mendorong 1. Investasi karena pelaku usaha bisa mendapatkan modal. 2. Konsumsi karena individu bisa membeli barang atau jasa dengan cicilan atau kredit. 5. Produk yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan Bank Umum sangat beragam. Dari sisi penghimpauan dana, tersedia produk seperti tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan untuk menyalurkan dana ada berbagai jenis kredit seperti kredit konsumsi, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Bank Umum juga menyediakan layanan lain seperti kartu debit dan kredit, transfer antar bank, penyebaran online, layanan valuta asing, serta fasilitas digital bank yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi. 6. Perbedaan dengan lembaga sejenisnya. Aspek-aspek yang mempengaruhi perbedaan tujuan dan fungsi. Setiap lembaga memiliki tujuan dan fungsi yang spesifik, struktur dan organisasi. Lembaga dapat memiliki struktur organisasi yang berbeda, mulai dari hierarki yang kompleks hingga struktur yang lebih fleksibel. Cara kerja lembaga juga dapat bervariasi jenis lembaga. Terdapat berbagai jenis lembaga seperti lembaga keuangan, bank, asuransi, lembaga pendidikan, sekolahan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan daerah, kemitraan, lembaga sadaya, masyarakat, LSM, lembaga non-profit, dan sebagainya. Lembaga keuangan bank vs non-bank. Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai kegiatan utama pada bidang keuangan, sedangkan lembaga keuangan non-bank hanya dapat melakukan salah satu kegiatan keuangan. Organisasi vs lembaga. Organisasi sering kali memiliki tingkatan hierarki dan struktur formal, sedangkan lembaga lebih fokus pada norma, adat istiadat, dan sistem. 7. Jenis-jenis yang termasuk lembaga tersebut. Lembaga keluarga,
KUA Pengadilan Agama, Lembaga Pelindungan Anak, KPAI, PPK, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pendidikan, Sekolah, Universitas, Kursus, Lembaga Ekonomi, Toko Pasar, Perusahaan, Lembaga Agama, Majelis Ulama Indonesia MUI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Lembaga Politik, Partai Politik, DPR, DPD, Presiden, Lembaga Budaya, Museum, Perpustakaan, Lembaga Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Lembaga Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas.